Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Latifah Iriani di perkuliahan untuk mata kuliah pengenalan teknologi informasi. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang sejarah dan definisi teknologi informasi. Materi hari ini kita akan mempelajari pengertian teknologi dan informasi, kemudian selanjutnya kita akan mengamati perkembangan teknologi dan informasi, dan ada beberapa contoh penerapan teknologi dan informasi, dan yang terakhir kita akan mengenal beberapa tokoh dunia dalam perkembangan teknologi dan informasi. Nah, ini merupakan definisi dari teknologi informasi menurut beberapa ahli. Menurut Hub dan Kin, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Kemudian selanjutnya, menurut Williams dan Sawyer, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Bagaimana teknologi informasi menghasilkan sebuah informasi? Jadi dimulai dari inputannya berupa data masuk ke dalam komputer, kemudian data tersebut diolah oleh komputer, ya, komputer sebagai pemroses dengan menggunakan sebuah program. Nah, kemudian komputer tersebut akan mengeluarkan atau menghasilkan output berupa informasi. Nah, manusia dari segala penjuru dunia dapat saling terhubung dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, jika kita telah ya dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi itu sebenarnya dari definisi itu berbeda. Nah, dari teknologi komputer ya, teknologi komputer menggunakan peralatan elektronika, khususnya komputer, untuk menganalisis, menyimpan, mendistribusikan informasi, baik itu kata-kata, angka, atau juga gambar. Nah, sedangkan untuk teknologi komunikasi itu untuk memudahkan individu satu dengan individu yang lainnya agar dapat menjalin komunikasi yang lebih baik, meskipun terpisahkan oleh jarak. Nah, contohnya dari teknologi komunikasi itu seperti telepon dan ponsel. Orang yang satu dapat menjalin hubungan meskipun terpisahkan jarak yang lumayan jauh. Nah, meskipun secara definisi teknologi komputer dan teknologi komunikasi memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri saat ini kedua ilmu tersebut sudah tidak dapat dipisahkan. Jika kita memiliki zaman sekarang, cobalah kita lihat perkembangan dunia komputer dan dunia komunikasi. Sekarang, komputer dan ponsel sudah bergabung menjadi sebuah smartphone. Nah, begitu juga untuk email. Nah, email itu kan konsepnya seperti surat menyurat. Nah, cuma untuk zaman sekarang, email itu menggunakan teknologi komputer atau menggunakan peralatan elektronika. Jadi, antara individu yang satunya dengan individu yang lainnya itu dapat terhubung, meskipun terpisahkan oleh jarak yang jauh. Nah, selanjutnya kita akan mengamati sejarah teknologi informasi. Di sini, teman-teman bisa lihat tidak ya? Nah, ini merupakan sempoanya, sempoa atau yang biasa disebut Hibiscus. Nah, jadi perangkat komputasi awal itu adalah berupa sempoa atau yang biasa disebut Hibiscus. Nah, kemudian selanjutnya teknologi komputer menggunakan tube vakum atau tabung hampa. Nah, ini merupakan produk-produk dari tabung hampa itu dari tube vakum. Nah, kemudian selanjutnya dari tabung vakum tersebut ditemukannya transistor, ya, ditemukannya transistor kalau tidak salah di sekitar sini 1948. Nah, ditemukannya transistor. Nah, kemudian transistor tersebut digunakan untuk teknologi komputer pada tahun 1955. Nah, kemudian ini untuk contoh-contohnya, contoh-contoh teknologi komputer menggunakan transistor. Kemudian
Selanjutnya dari transistor kemudian masuk ke dalam IC atau integrated circuit. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh-contoh teknologi komputer dengan menggunakan integrated circuit. Nah, dari integrated circuit ini teknologi berkembang dengan menggunakan microprocessor. Nah, microprocessor. Kemudian selanjutnya dari microprocessor masuk ke LSI atau Large Scale Integration. Nanti dari perkembangan komputer dari tahun ke tahun ini akan dibagi menjadi beberapa era dan beberapa generasi. Itu akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, jika kita teliti dari communication timeline-nya, bahwa zaman dulu orang jika ingin mengirim pesan itu dimulai dari mengirim sinyal asap, ya, dari sinyal asap, kemudian beralih ke burung merpati yang dapat mengirim surat atau yang biasa kita sebut dengan merpati pos. Kemudian selanjutnya beralih ke kode Morse, ya, selanjutnya ke wireless radio, ke telepon, beralih ke fax, kemudian mobile telepon. Dari mobile telepon kemudian mulai internet. Nah, dari internet itu tidak ada lagi surat menyurat tapi mengirimnya lewat email. Nah, kemudian selanjutnya ke handheld device. Nah, selanjutnya teknologi apa lagi yang akan kita dapatkan? Ya. Nah, kemudian selanjutnya ini perkembangan generasi komputer dari generasi ke generasi. Ada generasi ke-1, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Nah, ini untuk gambar komputernya ya, dari tiap generasi ke generasi. Nah, untuk komputer generasi pertama yang terjadi pada tahun 1940 sampai 1959, pemrosesan dan penyimpanan data menggunakan tabung vakum atau vakum tube. Nah, komputer generasi pertama memiliki ukuran hardware yang sangat besar dan membutuhkan daya listrik yang besar. Nah, menggunakan bahasa mesin, kemudian komputer generasi pertama ini memiliki keterbatasan, diantaranya memerlukan daya listrik yang besar. Kemudian cepat panas, sehingga memerlukan tempat penyimpanan yang dingin. Nah, selanjutnya proses kurang cepat. Nah, komputer generasi kedua yang terjadi sekitar tahun 1959 sampai 1964, bahwa penemuan transistor pada tahun 1948 mempengaruhi perkembangan komputer. Nah, transistor mulai digunakan di dalam komputer pada tahun 1956. Pada generasi ini, komputer sudah tidak menggunakan bahasa mesin lagi dan digantikan dengan bahasa assembly. Nah, pada generasi ini mulai muncul bahasa pemrograman seperti COBOL dan Fortran. Kemudian selanjutnya kita masuk ke komputer generasi keempat yang terjadi pada sekitar tahun 1964 sampai awal 1980. Pada generasi ini, komputer mulai beralih menggunakan IC atau yang disebut juga integrated circuit mulai tahun 1958. IC dikembangkan oleh Jack Kilby. Komputer generasi ketiga ini sudah mulai menggunakan sistem operasi atau OS. Pada generasi ini, komputer mulai dapat dimiliki oleh perseorangan. Komputer generasi ini memiliki kelebihan antara lain kapasitas memori lebih besar, menggunakan terminal visual display yang bisa mengeluarkan suara, kemudian media penyimpanan kapasitasnya lebih besar, memiliki performa yang lebih cepat, dan mulai dikembangkan software-software pendukung. Dan selanjutnya, komputer generasi keempat yang terjadi sekitar awal tahun 1980 sampai sekarang, komputer generasi ini juga disebut generasi microprocessor, karena menggunakan microprocessor sebagai unit pemrosesannya. Microprocessor pertama kali dikembangkan oleh IBM pada tahun 1971, kemudian Apple mengembangkan Macintosh pada tahun 1984. Pada generasi ini juga mulai muncul internet dan penggunaan chip sebagai memori. Istilah PC mulai muncul pada generasi ini. Nah, contoh generasi keempat
komputer generasi keempat antara lain IBM Pentium 2, Apple II, IBM 370, dan lain-lain. Nah, untuk komputer generasi kelima yang terjadi sekitar awal tahun 1990 hingga sekarang, bahwa komputer generasi ini menggunakan teknologi LSI, Large Scale Integration, yang memadatkan ribuan mikroprosesor. Nah, komputer generasi ini disebut komputer generasi masa depan yang ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, dan lain-lain. Komputer generasi ini memiliki bentuk kecil dan sederhana, namun memiliki kecepatan dan kecanggihan yang sangat baik. Nah, kemudian kita akan melihat era sejarah perkembangan komputer, ya, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pada tahun 1960 ada era komputerisasi, pada 1970 ada era teknologi informasi, pada tahun 1980 disebut era sistem informasi, kemudian pada era 1990 disebut era globalisasi. Nah, era komputerisasi pada periode ini dimulai sekitar tahun 1960. Pada masa ini, komputer digunakan untuk pengolahan data dan meningkatkan efisiensi pekerjaan. Nah, contoh komputer pada masa ini yaitu mini komputer dan mainframe. Kemudian selanjutnya ada era teknologi informasi. Periode ini dimulai pada awal tahun 1970. Pada periode ini, mulai digunakan perpaduan dari teknologi digital dengan telekomunikasi. Komputer digunakan untuk mengolah database, spreadsheet, dan data processing atau end-user computing. Pada periode ini, komputer digunakan sebagai suatu fasilitas yang memberikan keuntungan secara kompetitif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa. Kemudian selanjutnya ada era sistem informasi. Periode ini dimulai pada awal tahun 1980. Sistem informasi berperan sebagai komponen utama pada teknologi informasi yang menciptakan sebuah proses untuk memudahkan pekerjaan. Dan yang terakhir ada era globalisasi informasi. Periode ini dimulai sejak pertengahan tahun 1980 sampai awal tahun 1990. Pada periode ini, internet mulai muncul dalam dunia industri dan menembus batas garis informasi antar negara atau yang disebut juga flow of information. Mulai diterapkan teknologi seperti LAN, WAN, global net, intranet, internet, dan extranet. Mulai dikenal transaksi perdagangan melalui cyberspace dan electronic payment. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tokoh-tokoh dunia dalam perkembangan teknologi informasi. Nah, yang pertama ada Charles Babbage. Jadi, Bapak Charles Babbage ini adalah dikenal sebagai penemu komputer. Ya. Perjalanannya dalam penemuan komputer dimulai saat 1822, saat ia menciptakan mesin penghitung yang dapat menjalankan perhitungan aritmatika. Charles Babbage pun dikenal sebagai bapak komputer karena kontribusinya dalam menemukan mesin penghitung yang berkembang menjadi komputer. Nah, selanjutnya ada John von Neumann, ya, adalah ilmuwan yang meletakkan dasar-dasar komputer modern. Dalam hidupnya yang singkat, von Neumann telah menjadi ilmuwan besar abad 21. Von Neumann meningkatkan karyanya dalam bidang matematika, teori kuantum, game teori, fisika nuklir, dan ilmu komputer. Nah, selanjutnya ya, ada Alan Turing. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan beliau. Beliau dikenal sebagai seorang tokoh yang berperan besar dalam perkembangan awal terciptanya komputer modern digital pertama, dan juga dikenal sebagai bapak ilmu komputer. Alan Turing berhasil membuat sebuah mesin yang bernama Turing Machine atau mesin Turing, yang merupakan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah secara sederhana yang selanjutnya menjadi cikal bakal dari komputer modern. Kemudian selanjutnya ada Lovelace. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah tahu nih,
bahwa penemu komputer ialah Charles Babbage, ilmuwan asal Inggris. Namun, di dalam penemuannya ini, Charles Babbage tidak sendirian loh, melainkan dibantu oleh Ada Lovelace. Nah, ilmuwan wanita asal Inggris yang turut berjasa dalam mengembangkan komputer. Wanita inilah yang menemukan bahasa pemrograman pertama kali sejak 100 tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya ada Grace Hopper, ya teman-teman dapat melihat ya, beliau sedang menunjuk apa? Sedang menunjuk serangga. Jadi Grace Hopper ini adalah jarang ya ada perempuan yang berperan dalam industri teknologi. Namun siapa sangka di masa genting Perang Dunia Kedua ada sosok perempuan yang justru menjadi tulang punggung sistem komputasi. Dia disebut ibu pemrograman, namanya Grace Hopper, seorang profesor matematika, Laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat, dan seorang yang mempopulerkan istilah bug di dunia teknologi. Selanjutnya ada Leonard Klintrock, ya, adalah seorang insinyur dan ilmuwan Amerika Serikat yang disebut sebagai Bapak Internet, seorang profesor ilmu komputer di UCLA, Henry Samueli Sekolah Teknik dan Sains. Ia membuat kontribusi penting beberapa bidang jaringan komputer, khususnya untuk sisi teoritis jaringan komputer. Nah, kemudian selanjutnya ada Tim Berners-Lee, ya, atau yang biasa juga dikenal sebagai Tim BL atau TBL, adalah seorang ilmuwan komputer yang menemukan World Wide Web. Guna memajukan World Wide Web, Tim Berners-Lee tidak mempatenkannya, sehingga masih dapat digunakan secara bebas hingga saat ini. Nah, selanjutnya ada contoh teknologi informasi, ada ponsel, ada komputer, ada vakum cleaner otomatis, kemudian ada satelit. Nah, selanjutnya pengelompokan teknologi informasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada teknologi masukan input. Nah, contohnya seperti keyboard, mouse, ya. Keyboard, mouse itu teks ya. Mouse itu point ya. Kemudian pen tab. Nah, teman-teman tahu pen tab itu pen tablet yang biasa digunakan oleh seseorang yang menyukai desain. Nah, itu inputnya berupa gambar ya. Kemudian selanjutnya digital pen. Nah, kemudian untuk teknologi pemroses itu ada CPU. CPU-nya itu ada Intel Celeron, Core i3, i5, i7, Pentium, AMD Ryzen, Apple M1. Kemudian untuk teknologi penyimpanan ada internal dan eksternal. Nah, kalau untuk internal contohnya adalah ROM dan RAM. ROM adalah read only memory, hanya bisa dibaca. Kemudian untuk RAM, random access memory, ini bisa diperbaharui. Kemudian selanjutnya untuk eksternal, ada hard disk, flash disk, ada floppy disk, atau yang disebut disket. Kemudian untuk teknologi keluaran atau output, ada printer, ada monitor, ada speaker. Kemudian selanjutnya teknologi perangkat lunak software, ada Microsoft Word, Microsoft Excel, ada Photoshop, Maya, Blender, Unity 3D, 3ds Max, Medibank Paint, SAI Paint Tool. Nah, kemudian selanjutnya komponen sistem teknologi informasi ya ada hardware, software, dan firmware. Hardware merupakan piranti dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Kemudian untuk perangkat lunak atau software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah, di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Dengan kata lain, software merupakan komponen yang tidak memiliki bentuk nyata atau fisik. Nah, selanjutnya ada firmware. Nah, dalam sistem komputer, firmware menjadi hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari hardware dan software. Mengapa demikian? Hardware di dalam komputer tidak bisa dijalankan tanpa adanya software. Sedangkan tanpa adanya firmware, maka software dan hardware tidak dapat bisa berjalan.
Nah, ini merupakan contoh penerapan teknologi informasi dalam dunia medis. Yang pertama ada medical imaging, itu ada contohnya ini ya, MRI. Kemudian selanjutnya ada healthcare apps ya, yang dapat terhubung dari smartwatch ke smartphone. Kemudian selanjutnya penerapan TI di bidang kepolisian dan hukum, ada analisis bukti digital, kemudian ada perlindungan data pribadi. Kemudian dalam bidang pendidikan ada online learning, seperti yang kita gunakan adalah LMS, kemudian juga media edukasi. Nah, ini merupakan slide terakhir dari pertemuan pertama. Jika teman-teman ada yang tidak dimengerti atau kurang paham, silahkan teman-teman dapat bertanya pada pertemuan sinkronus. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Pertemuan pertama ini saya akhiri dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.